Assalamualaikum. Pada kali ini kita akan melaksanakan pembahasan soal lagi, soal yang bukannya sama elektronik, otomasi, industri, mekatronika, dan soal lain yang berhubungan ya. Nah, di sini kita mencoba yang baru hangat ini adalah PPG, soal PPG ya, ketenaga listrikan. Gimana ini saya ambil langsung dari soal PPG, kisi-kisi PPG 2022 bidang ketenaga listrikan, di mana ini topiknya adalah teknik instalasi tenaga listrik, disajikan fenomena MCB jatuh pada saat menghidupkan gerinda listrik. Peserta dapat menganalisis penyebab gangguan tersebut. Oke ya. Soalnya mungkin seperti ini. Ini prediksi. Saya sesuaikan dengan yang di kisi-kisi. Budi baru saja membeli gerinda listrik yang digunakan untuk menghaluskan sisi besi yang kasar. Mungkin dia usahanya las-lasan gitu ya. Gerinda menghaluskan dengan mata gerinda penghalus, kemudian digesekkan gitu aja. Namun pada pekerjaan lain, Budi menggunakan gerinda listrik tersebut menjadi alat potong dengan cara mengganti mata potong untuk melubangi tembok sebagai persiapan pekerjaan penanaman pipa pada tembok. Jadi tembok untuk instalasi listrik mau ditanam pipa, maka temboknya dipotong menggunakan gerinda potong. Sudah. Saat gerinda digunakan, ternyata tembok yang akan dipotong keras, mungkin cor-coran atau gimana, sehingga tiba-tiba saat gerinda berputar dan mengenai tembok, MCB pada rumah yang dikerjakan mengalami trip. Apakah penyebab MCB trip pada rumah tersebut? Jawabannya adalah, silakan dipilih, bentar. Nah, untuk mengetahui ini, maka kita harus tahu dulu gerinda ini sebenarnya mesin apa sih? Sebenarnya adalah motor listrik, ya. Mungkin sama dengan blender, sama dengan motor listrik yang lain, kemudian sama dengan ya bor dan lain sebagainya, bisa digunakan. Dan cari rujukannya juga ke mana? Ke motor listrik, jangan ke motor bensin ataupun motor diesel dan lain sebagainya. Ya enggak sih ya, tapi motor listrik. Nah, dari situ tentunya banyak penyebab ya, nggak cuma untuk soal ini, tapi untuk soal-soal ke depan barangkali muncul. Itu yang terjadi adalah, saya coba jawab dulu, nanti bagian akhir akan coba kita jelaskan. Terjadi korsleting pada gerinda gitu. Kemudian karbon bris pada gerinda habis. Gerinda seharusnya tidak digunakan untuk memotong tembok. D. Ketika menggunakan beban yang besar, maka kebutuhan arus dalam gerinda bekerja akan meningkat pula dan tersedianya daya derma pada tidak terpenuhi sehingga menyebabkan trip. Jawabannya adalah ini ya. Nah, ketika gerinda ini berputar, maka ketika hanya untuk menggesek-gesek besi itu nggak begitu berat gitu, kayak ngamplas itu saja gitu, ringan. Tapi ketika gerinda ini ditambahi digunakan untuk proses memotong, di mana dia langsung berhubungan dengan benda kerja dan menggerusnya, maka yang terjadi bebannya akan makin meningkat, dan yang terjadi kalau bebannya meningkat, arusnya juga akan naik. Nah, ketika arus naik, kita lihat di rumah itu kan kadang ada yang dari daya 450 watt itu udah ditambah dengan kulkas yang nyala terus, kemudian ada rice cooker dan lain sebagainya, sehingga daya yang menyuplai gerinda, arus daya yang menyuplai gerinda akan berkurang, sehingga MCB makin lama mendeteksi kebutuhan arus yang meningkat melebihi 2 ampere misalkan di daya 450 watt. Yang terjadi adalah MCB akan trip gitu. Kenapa nggak konslet? Kalau konslet dipakai langsung mati, nggak berputar dulu, kecuali konsletnya pas terjadi, pas nyala itu gitu. Karbon bris pada gerinda habis, ini biasanya gerindanya mati ya. Kemudian gerinda seharusnya tidak digunakan untuk memotong tembok ya, asal penggunanya benar, bisa digunakan untuk berbagai aplikasi. Nah, kembali ke yang tadi, ini gerinda ini adalah suatu alat berupa motor listrik, bentuknya seperti ini. Ini ada motor listriknya di sini. Nah, ini ada karbon brushnya di sini yang digunakan ini untuk apa itu? Ini lilitannya untuk apa? Berhubungan dengan memberikan suplai daya ke lilitan. Nah, setelah itu muter ini laker-lakernya, dan ini adalah gigi-gigi yang untuk mengubah dari arah vertikal dari arah horizontal ke vertikal seperti ini, serta mungkin ada gigi reduksi juga, sehingga ketika digunakan dia bentuknya seperti ini ya.
nggak muternya kayak motor-motor lain gini tapi ke bawah begini. Nah, dengan seperti ini maka kita harus tahu dalamannya seperti apa. Nah, ini carbon brush yang ada di soal ini itu adalah ini adalah ini loh. Nah, bentuknya bisa di search di Google, bentuknya ada bekas kemudian ada karbon. Fungsinya apa? Ini nempel ke bagian yang berputar ini, dia menyuplai ke daya kelilitan-lilitan ini. Dia memang fungsinya untuk bergesekan dengan ini, sehingga kalau ini bergesekan lama-lama akan habis, maka digunakanlah sikat karbon ini atau karbon brush. Kenapa nggak besi langsung? Kalau besi langsung habis bermasalah, tapi kalau karbon brush ini bisa diganti dan gesekan juga nggak begitu menimbulkan gaya yang berat, tapi dia juga lumayan licin begitu. Terus kipas ini digunakan untuk mendinginkan lilitan juga. Di sini ada laker-laker poros motor, kemudian ada lilitan-lilitan juga. Nah, potensi konslet juga bisa seperti ini di sini gitu. Jika beban makin berat arus meningkat dan kemampuan lilitan tidak terpenuhi, maka melamin isolator pada lilitan akan meleleh, kemudian akan berhubungan satu dan yang lain sehingga terjadi konsleting, kemudian terbakar dan lain sebagainya begitu. Nah, untuk mengatasi ini teman-teman bisa langsung melihat ke Google dan search itu apa misalkan tanda-tanda gitu ya, tanda-tanda. Bisa carikan situsnya seperti ini. Ini tanda berkata listrik Anda sudah mulai rusak beserta solusinya. Ini situsnya di sini ya, saya nggak ngambil tapi langsung buka. Ini ya, nanti bisa dibaca sendiri performa yang menurun gitu ya, dari karbon brush dan lain sebagainya. Kemudian ada juga bau seperti terbakar akibat gas antar komponen dan lain sebagainya ya. Kemudian ada bunyi yang nggak wajar, percikan asap gitu, kemudian macam-macam. Nah, ini juga salah satu penyebab yang lain itu juga mungkin karena sering digunakan di bagian debu sehingga debunya itu menutupi dalam sehingga agak seret di bagian laker, bebannya makin lama makin meningkat dan lain sebagainya. Mungkin itu aja ya yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada masukan bisa tulis di komentar, dan kalau ada jawaban yang salah bisa tulis komentar juga. Kemudian kalau mau dukung klik subscribe ya, kalau nggak dukung juga nggak masalah, tapi semoga aja ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.